Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Fauzi Rusmana. Nomor NPM saya 112111281. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan materi terkait Ma'rifatul Al-Quran atau hidup di bawah naungan Al-Quran. Oke, materi yang pertama ada Tariful Quran, yaitu Qalamullah. Al-Quran adalah Qalamullah, firman Allah Ta'ala. Ia bukanlah kata-kata manusia, bukan pula jin, syaitan, ataupun malaikat. Ia sama sekali bukan berasal dari buah pikiran makhluk, bukan syair maupun sihir, bukan pula produk kontemplasi atau hasil pemikiran filsafat manusia. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah al-mu'jiz atau mukjizat. Artinya suatu perkara yang luar biasa yang tidak akan mampu manusia membuat karena hal itu di luar kesanggupannya. Mukjizat dianugerahkan kepada para nabi dan rasul dengan maksud menguatkan kenabian dan kerasulannya, serta menjadi bukti bahwasannya agama yang dibawa oleh mereka benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada al-manqulu bi tawaturi. Al-Quran ditulis dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir atau diriwayatkan oleh banyak orang, sehingga terpelihara keasliannya. Berikut ini sekilas sejarah pemeliharaan Al-Quran sejak masa Nabi hingga pembukuannya seperti sekarang. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW dalam masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Setiap ayat yang diturunkan, Nabi segera menyuruh kepada para sahabat untuk menghafal dan menuliskannya di batu, kulit binatang, pelepah tamar, dan apa saja dapat dipakai untuk ditulis. Selanjutnya ada al-muta'abbadu bitilawati. Untuk membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang mengungkapkan bahwa membaca Al-Quran adalah merupakan bentuk ibadah kepada Allah yang memiliki banyak keutamaan. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud bahwasannya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Yang berikutnya ada Asmaul Quran. Kedua, al-huda atau petunjuk. Nama atau sifat ini diantaranya tercantum dalam ayat kedua dari surat Al-Baqarah di atas, juga tercantum dalam firman Allah Ta'ala. Al-Quran disebut al-huda atau hudan atau petunjuk karena ia mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus yang menyelamatkan mereka dari keyakinan yang sesat. Dengan jalan membimbing akal dan perasaan mereka agar beryakin yang benar dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah, serta membimbing mereka agar giat beramal dengan jalan mengutamakan kemaslahatan yang akan mereka dapat dari amal yang ikhlas, serta menjalankan aturan hukum yang berlaku, mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang harus dijauhkan. Ketiga, Al-Furqan atau pembeda. Nama dan sifat ini diantaranya tercantum dalam firman Allah Ta'ala. Al-Quran disebut dengan Al-Furqan karena Al-Quran itu adalah pembeda yang hak dengan yang batil, antara petunjuk dan kesehatan, dan berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kitab yang sebelumnya diturunkan hanya untuk satu umat saja, tetapi Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia di masa Nabi Muhammad SAW dan seterusnya sampai di hari kiamatnya. Ada konsekuensi iman terhadap Al-Quran. Pertama, al-ansu bihi, akrab dengannya. Keakraban tersebut diimplementasikan dengan ta'almuhu, mempelajarinya, dan ta'ilmuhu, mengajarkannya, yakni tilawatan, membacanya, fahman, memahaminya, takbikon, melaksanakannya, dan hifzan, menghafalnya. Kedua, tarbiyatun nafsi bihi, membina diri dengannya. Setiap kita hendak bersungguh-sungguh dalam membina diri dengan Al-Quran. Dengan begitu, semoga kita menjadi Rabbaniyin, pengikut ajaran Allah Rabbul Alamin yang sempurna ilmu dan ketakwaannya. Berikutnya ada bahaya melupakan Al-Quran. Pertama, dihalalun mubin atau kesesatan yang nyata. Al-Quran ini adalah karunia yang besar bagi manusia. Dengannya jiwa mereka menjadi suci, bersih dari syirik, keraguan, kemunafikan, hasad, dendam, dengki, menipu, sombong, riya, sum'ah, mencintai keburukan dan kemaksiatan. Tanpa pembimbingnya, manusia akan tersesat dengan kesesatan yang nyata.
Yang selanjutnya, syarat-syarat dalam mengambil manfaat Al-Quran. Pertama, al-intilaul mawani atau menghilangkan faktor-faktor yang menghambat pengambilan manfaat Al-Quran. Al-Ghazali menyebutkan dengan at-taknali min mawatil faham, melepaskan diri dari hal-hal yang menghambat pemahaman. Banyak orang-orang yang tidak mampu memahami Al-Quran karena berbagai sebab dan tabir yang sengaja dipasang setan di atas hati mereka sehingga mereka tidak bisa melihat rahasia-rahasianya. Akhir ada at-tata adubu ma'ahu atau beradab terhadapnya. Di antara bentuk adab terhadap Al-Quran adalah husnun niyah atau niat yang baik. Hendaklah interaksi dengan Al-Quran dilandasi niat yang ikhlas, mengharapkan ridho Allah Ta'ala, bukan berniat mencari dunia atau mencari pujian manusia, karena Allah Ta'ala tidak akan menerima bahkan murka terhadap amal yang dilandasinya. Ketiga, husnul talaki atau baik dalam mengambil manfaat Al-Quran. Ada beberapa. 1. Bil qalbi khasyi, dengan hati yang khusyuk. Bil ta'zim, disertai pengagungan, serta lil tanfiz, untuk melaksanakannya. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya bagikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan bila mana ada kesalahan itu murni datangnya dari diri saya pribadi, dan jika ada kebenaran yang terkristal dalam diri teman-teman itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.